Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan menambah wawasan kita di sekitar tugas tanggung jawab sebagai trainer. Dan ada beberapa hal yang saya akan sajikan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengawali pertemuan. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada semua peserta, bahkan dilanjutkan dengan memberi pujian, bahkan sapaan untuk mengenali audiens kita. Karena dengan cara itu kita sungguh membina keakraban, bahkan rasa memiliki antara satu dengan yang lain. Kemudian kita akan memberikan garis besar apa yang akan kita bahas. Kemudian kita membuat komitmen mengenai materi yang akan kita sajikan, bahkan mengulas kembali materi-materi yang sudah tersaji, mengarah kepada sebuah kesimpulan dan memberi penghargaan terhadap kesetiaan para peserta di dalam sebuah doa untuk kita jadikan sebagai dasar untuk menutup acara atau pertemuan kita pada saat itu. Itu yang pertama. Namun kedua belas pokok itu harus dibangun di dalam sebuah narasi yang sungguh-sungguh dapat dijangkau oleh alam pikiran setiap peserta. Dan kemudian kita ukur dengan waktu yang sudah kita sepakati. Karena berhasil tidaknya sebuah presentasi itu tergantung dari ketepatan waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi trainer. Ada 13 poin kompetensi seorang trainer. Yang pertama adalah kepercayaan. Artinya bagaimana membangun rasa percaya diri di depan para peserta. Kemudian yang kedua adalah konstruksi. Artinya menyusun materi pembicaraan yang bisa dipahami dan diterima oleh semua peserta. Yang ketiga adalah kredibilitas. Artinya bagaimana kita bersikap dan berperilaku secara profesional dalam melakukan presentasi yang berbobot dan dapat diukur secara akademik maupun secara sosial. Kemudian yang keempat adalah menangkap. Artinya bagaimana membuka sesi yang menarik perhatian setiap peserta. 5 adalah koneksi. Artinya bagaimana membangun dan membina hubungan yang baik dengan peserta. Dan yang keenam adalah koherensi. Artinya kemampuan menyusun struktur dan alur presentasi secara efisien dan efektif. Dan ketujuh adalah meyakinkan, yakni mengisi alur presentasi dengan materi yang dapat meyakinkan setiap peserta. 8. Kandungan. Artinya membuat materi presentasi yang efektif dan impresif. Artinya cukup dalam kajian dan muatannya untuk bisa dijadikan sebagai bekal. 9. Saluran. Artinya menggunakan media komunikasi secara optimal jika kita mempunyai media di dalam setiap sajian materi saat itu. 10. Karakter. Artinya kemampuan menampilkan karakter melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi. 11. Percakapan. Artinya menyusun percakapan yang menarik. Kemudian yang ke-12 adalah kreativitas. Artinya membangun atmosfer sesi yang kreatif yang mendukung presentasi. Kemudian kesimpulan, yaitu menutup presentasi secara efisien, efektif, dan impresif. Itu 13 poin yang perlu kita perhatikan sebagai seorang trainer di dalam membangun sebuah pengajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan sebagai trainer. Yang pertama adalah atur nafas
sampai Anda merasa tenang. Kemudian yang kedua, buat jeda beberapa saat sebelum memulai materi. Yang ketiga, yakini bahwa tanda-tanda kecemasan fisik itu tak terlihat. Kemudian yang keempat, jangan biarkan peserta tahu kegugupan Anda, apalagi meminta maaf untuk mereka. 5. Buat persiapan matang sebelum tampil. 6. Terimalah ketidaksempurnaan sebagai seorang trainer, karena kita sedang dalam sebuah proses menuju kesempurnaan. Yang ketujuh, jangan terbebani oleh penampilan. Fokus pada komunikasi dan materi yang sedang disajikan. 8. Jangan bebani pikiran Anda dengan berusaha menghafal isi materi. 9. Gunakan alat-alat bantu untuk mengalihkan kecemasan jika Anda berada di dalam suasana yang kurang nyaman ketika Anda mendapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan. Yang ke-10, bayangkan diri Anda dengan memberikan presentasi yang bagus dan kuat. Itu 10 hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang trainer. Nah, karena itu saya yakin menjadi trainer adalah sesuatu yang cukup luar biasa, menghasilkan sumber daya manusia yang luar biasa jika hal ini dilakukan dengan ketulusan, kesungguhan, keikhlasan, dan penyerahan diri. Saya kira itu adalah sebuah wawasan yang bisa saya tambahkan untuk kita semua, dan saya berharap kita terus berjuang, kita terus melayani, kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, sebab bersama dengan keyakinan kita tidak ada yang mustahil. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.